Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. lagi di video Bima kali ini, yaitu Bima Podcast. Sekarang saya sedang bersama Mas Trian, yaitu owner dari Bima Rental Mobil Purbalingga. Selamat pagi Mas Trian. Ya, Gimana kabarnya Mas? alhamdulillah sehat. Gini Mas, saya mau tanya Mas, gimana sih bisnis ini berjalan? Ya, alhamdulillah terima kasih Mas Reza. Jadi yang pertama rental mobil ini sudah saya mulai sejak tahun 2014. Ya, jadi diawali dari satu mobil. Kami memulai dengan kecil-kecilan dulu, Mas. Jadi nggak kami modal banyak kemudian kami langsung besar, enggak. Kami itu satu mobil, kami kayak charteran biasa itu, Mas. Ya. Charteran nganter orang ke rumah sakit. Itu kami bawa sendiri awalnya. Iya. Nganter orang ke rumah sakit, nganter orang kondangan, kemudian keperluan-keperluan orang nganter ke bandara, itu awalnya seperti itu, Mas. Kemudian berlanjut kami dapat keuntungan dari satu mobil tersebut, kami kumpulkan untuk untuk modal, terus kemudian untuk menambah mobil lagi, sampai hari ini, Mas. Ya. Baik Mas, jadi mulainya itu dari itu ya satu mobil ya Mas? Betul. Dari awal terus bertahap Ya. seiring perkembangan bisnisnya sehingga nantinya dapat berjalan seperti Ya. bisnis saat ini Mas. Ya, itu sih memang pilihan. Itu memang orang itu kan pilihan. Ada orang yang langsung modalnya besar, Mas. Ya. Ada orang yang besar. Jadi kalau kami memang secara ideologi kan kami kan tidak memakai riba, Mas. Padahal itu kan ya, jadi Riba itu gimana Mas? riba itu artinya kita hutang ke bank konvensional tapi dengan bunga yang tinggi. Kami tidak seperti itu, Mas. Kami memang menjalankan bisnis Bima ini atau rental mobil ini itu dengan seadanya aja, Mas. Yang penting bisnis itu jalan, kemudian dari modal tersebut kami kumpulkan. Adapun misal kami belum mempunyai uang sejumlah itu, kami pernah memang eksklusif mobil, Mas. Misalkan satu mobil harganya 110 juta. Ya. Kami itu enggak ambil ke bank, kemudian kami bank yang konvensional, ya, artinya bank-bank yang memakai sistem transaksinya riba, yang memakai akun ribanya itu, kami tidak, Mas. Jadi kami negosiasi dengan pemilik mobil yang menjual mobil. Jadi misalkan waktu itu ada mobil di tempat kami itu R3, Mas. Harganya 110 juta. Ya. Ya, kemudian harganya 110 juta. Jadi mobil tersebut kami itu negosiasinya itu ke pemilik mobil, kami komitmen dalam jangka waktu tertentu kami akan menyelesaikan. Jadi awal kami waktu itu 50 juta dulu. Ya. 50 juta. Kemudian sisanya 60 juta itu kami bayar secara angsur. Memang itu nggak semua orang itu mau seperti itu, Mas, sistem seperti itu. Tapi ya itu yang namanya kita usaha, ketika kita sudah menemukan jalannya, berniat baik pasti akan menemukan jalannya. Ya. Gitu sih, Mas. Jadi rental mobil itu sebenarnya pilihan, Mas. Kalau kami kan usaha itu nggak cuma untung rugi, Mas. Kita bukan sekedar itu, tapi kita halal haram juga kami perhatikan, Mas. Ya. Jadi nggak sekedar cuma asal untung, kita modal dari suatu haram, itu enggak. Ini bagi kami sendiri ya, Mas. Ya. Ini terlepas orang lain memahami bahwa permodalan itu dari sumber manapun, enggak. Tapi kalau kami memahami bahwa kami itu menginginkan memulai sesuatu dari sesuatu yang halal, Mas. Iya. Ya. Terus ini Mas, bagaimana sih cara memulai bisnis rental mobil? Bukannya itu mobil itu relatif mahal itu Mas. Ya. Untuk modal awalnya itu gimana? Ya, salah satunya itu, Mas, tadi yang saya jelaskan. Ya. Memulainya itu kami itu enggak terlalu istilahnya kerasa kerusu, kami langsung pengen punya modal banyak, langsung beli modal banyak, itu enggak. Yang pertama adalah pelan-pelan, Mas. Pelan-pelan dulu, satu mobil dulu, jalankan dulu. Yang penting bisnis itu jalan dulu. Baik, Kemudian dengan Mas bangun bangun sistemnya dulu, sistem rental mobil dan lain-lain, sambil pelan-pelan satu mobil. Ketika sudah ada mobil lagi, dari keuntungan ambil mobil lagi. Misalkan satu mobil itu belum punya, ya itu, Mas, memang bisnis itu tidak memang pure tanpa modal, semuanya pasti butuh modal. Ya entah itu modalnya itu berupa finansial, atau modalnya itu sebuah sistem. Kita punya, misalkan bisa juga ada orang yang punya sistem rental, dia nggak punya mobil, Mas, tapi dia bisa juga memakai mobil orang lain.
tapi dia harus menanggung tanggung jawab yang besar karena ketika terjadi apa-apa tanggung jawabnya di situ. Itu yang pertama. Yang pertama adalah pelan-pelan dulu mas. Yang kedua adalah sabar dalam menjalani karena apa ya, bisnis rental mobil ini tuh tidak semudah yang dipikirkan mas, karena banyak sekali resiko, mobil digadai. Mungkin itu nanti bisa menjadi pembahasan ya, mobil digadai, terus mas. Kemudian adanya orang yang tidak sesuai dengan prosedur, itu banyak sekali permasalahan sebenarnya mas. Tapi dengan adanya sistem itu mas, kita mempunyai peraturan tetap itu sebenarnya mempermudah untuk bisa mengantisipasi atau memitigasi adanya sesuatu yang tidak kita inginkan di masa kedepannya mas. Gitu. Ya, bagus sekali ya penjelasan dari Mas Trian ini dalam memulai bisnis rental mobilnya. Terus ini mas, ada lagi, kenapa sih orang cenderung memilih rental mobil dibanding memiliki mobil sendiri gitu mas? Oh begitu. Ya. Jadi gini mas. Atau memakai mobil sendiri? Benar. Jadi banyak orang yang sudah sadar sebenarnya mas, menyewa itu lebih murah kosnya mas, pengeluarannya itu lebih murah dibandingkan orang membeli mobil sendiri. Sebenarnya sekarang banyak ya mas, kalau kita lihat di kantor aja, hal kecilnya aja, masalah printer. Sekarang jarang suatu kantor itu beli printer sendiri. Tapi kantor itu apa? Dia itu menyewa printer. Karena apa? Dia ditanggung dari segi maintenance, terus maintenance perawatannya mas, perawatan, perbaikan itu sudah dari pihak si penyewa tersebut. Sama halnya dengan rental mobil ini mas. Jadi orang itu terkadang memilih rental mobil karena mereka tidak mau pusing mas dari hal perawatan ya. Yang pertama perawatan. Misalkan kerusakan mendadak, spare part yang seharusnya belum diganti tapi sudah rusak dulu, itu kan perlu penggantian. Itu orang pasti akan memilih, pengeluarannya kosnya besar mas. Apalagi kalau orang yang tidak mengetahui tata cara misalkan merawat mobil dengan baik mas. Mungkin nanti kesempatan yang lain kita bisa membahas masalah perawatan mobil tersebut ya mas. Terus kemudian yang kedua, setelah orang itu tidak mau ribet atas tersebut mas, terus orang itu biasanya kenapa tidak mobil pribadi, yaitu karena biayanya mahal. Memang kos untuk membeli satu mobil itu kan besar mas, dibandingkan dia hanya menyewa, memakai untuk keperluan, misalkan dia ada keperluan ke bandara atau keperluannya belum terlalu banyak. Tapi berbeda ketika suatu keluarga memang sudah mobil itu menjadi kebutuhan pokok mas. Terkadang mobil kan masih menjadi kebutuhan yang dipakai hanya untuk sewaktu-waktu gitu mas. Itu mungkin alasan orang untuk menyewa itu karena orang tidak perlu memikirkan lagi maintenance, terus tidak perlu lagi menyiapkan modal yang besar itu. Kan tinggal mereka menyewa, mereka terima beres, mobil rusak juga dikembalikan dan lain-lain. Gitu sih mas, mungkin alasan orang. Baik Mas Trian, terima kasih atas kehadirannya di sini untuk berbincang-bincang masalah rental mobil ya, terkait rental mobil di Purbalingga ini terutama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Reza dan mewakili Mas Trian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.